kata guru spiritual saya, Jamil itu nggak boleh lompat. Jangan kamu ingin mendekat kepada Tuhanmu, tapi kamu belum tahu potensimu. 2, kamu belum mengasah potensimu. 3, kamu belum memberi manfaat buat sekitarmu. Susah dekat dengan Tuhanmu. Kalau kita sekarang ini ingin bisnis kita scale up, maka mental kita mental scale up. Berarti apa? Kita perlu menemukan noble purpose kita ini apa? Saya terlahir ke dunia ini untuk apa? Yang itu menjadi ibadah spesial saya. Yang kalau nanti dipanggil Allah bisa saya pertanggungjawabkan itu. Apa ibadah spesialnya itu apa? Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Oke, kalau sudah, sekarang jawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang dilakukan, yang sudah diteliti oleh Susan David untuk membuat orang itu acceptance, membuat orang itu emosinya stabil dan kuat. Susan David ini dari Harvard ya. Dan kemudian untuk melatih orang itu acceptance, selain 2 pertanyaan ini, masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang nomor 3 adalah, apa sebenarnya yang paling penting dan berharga bagi Anda saat ini? Menurut Anda, apa yang sekarang paling penting dan berharga bagi Anda saat ini? Waktunya 10 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Kira-kira yang paling berharga dan penting buat saya saat ini terserah. Tiap orang bisa beda-beda. Boleh jadi kesehatan, boleh jadi keluarga, boleh jadi bayar utang, ya. Boleh jadi nagih utang, terserah. Apa hal sebenarnya yang paling penting dan berharga bagi Anda saat ini? Cukup 1, karena yang paling penting 1 saja. Sudah? Sudah. Dan pertanyaan yang terakhir, yang keempat adalah, apa hal sederhana yang akan Anda lakukan setelah ini? Ya. Apa hal sederhana yang mau Anda lakukan untuk Anda bergerak maju? Hal sederhana, ingat ya, kalau kita ingin membuat habit, para peneliti habit, baik di Atomic Habit, baik di The Power of Habit, semua ahli mengatakan kalau kita mau membentuk habit nggak boleh dengan hal-hal yang berat-berat dulu. Dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Kira-kira hal sederhana apa yang mau Anda lakukan sepulang dari sini supaya bergerak maju? Sudah? Dah ya? Nah, kata Susan David, pertanyaan nomor 1 dan 2 itu untuk menetralisir dari sesuatu yang tadinya negatif menjadi 0. Dan pertanyaan nomor 3 sama 4 itu adalah sesuatu yang tadinya 0 menjadi positif. Atau yang tadinya positif 1 meningkat menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka pertanyaan ini perlu digabung, tidak boleh dipotong-potong. Dan pertanyaannya perlu dijawab urut. Kenapa ini penting? Karena dalam sejarah susah orang itu bisnisnya maju kalau dia masih punya banyak hal yang negatif. Maka perlu dinolkan dulu. Perlu dinetralisir dulu. Baru setelah dinetralisir, diajak maju. Oke, sudah diisi 4 pertanyaan tadi? Apa yang kemudian Anda rasakan setelah itu? Tenang, lebih plong, dan itu nanti dilakukan untuk hal-hal yang lain. Kan tadi baru dipilih 1 kan? Setelah itu nanti pilih yang lain. Dan kalau Anda setiap pagi melakukan ini, insya Allah waktu ngambil keputusan bisnis jadi lebih tenang. Nggak gerusah-gerusuh, nggak kemerungsung. Kenapa? Karena sudah melalui tahap negatif, 0 positif. Kita sudah netral, kita sudah tidak ada beban hal-hal yang negatif dalam diri kita. Oke, itu yang pertama. Ya, bahwa kita ini sekarang ini kalau bisnis kita mau stabil, ya kita perlu mengubah emosi kita. Kita kemudian perlu men-scale up emosi kita dari yang tadinya pesimis, dari yang tadinya gelisah menjadi sesuatu yang kemudian apa tadi? Masih ingat? Dari sesuatu yang tadinya dari sesuatu yang kita nggak terima, jadi kemudian kita acceptance. Mengubah sikap putus asa menjadi sesuatu itu kita terima. Sebab kalau sesuatu itu nggak diterima, itulah yang membuat seseorang itu hatinya gelisah. Kalau itu sudah, maka nggak boleh berhenti. Masuk pada yang kedua, yaitu apa? Perubahan paradigma dari mengubah rasa ragu, menyesal menjadi rasa optimis. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya noble purpose dalam bisnis. Kemarin sudah disinggung-singgung kelihatannya. Bisnisnya tidak hanya sekedar rumah, mobil, kantor. Kantor, mobil, rumah. Rumah, mobil, kantor. Tetapi bisnis Anda didasari oleh noble purpose.
Maksudnya apa Pak noble purpose itu? Noble purpose itu maksudnya adalah jawaban atas paling mendasar atas keberadaan seseorang di dunia ini. Kenapa Anda berada di muka bumi ini? Untuk apa Anda lahir ke muka bumi ini? Untuk apa? Ibadah, ya itu masih terlalu umum. Ibadah yang spesial Anda itu apa? Ya, Profesor Hamka pernah mengingatkan, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau. Maka ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja, kita harus punya jawaban. Apa alasan paling mendasar atas keberadaan saya di muka bumi ini? Kenapa Allah itu mengutus saya ke muka bumi ini? Ibaratnya kita sedang nonton film superhero. Thor diutus ke muka bumi, ada tugasnya. Kapten Amerika ada tugasnya. Iron Man ada tugasnya. Dan kita juga adalah manusia yang diutus ke muka bumi ini, ada tugas yang itu khas bagi kita. Maka wajar kalau kemudian Stephen Covey mengatakan apa? Hidup adalah suatu misi, bukan hanya sekedar karir, bukan negara jabatan, bukan hanya sekedar menambah cabang-cabang yang semakin banyak, tapi hidup ini menjalankan misi. Untuk apa saya lahir ke muka bumi ini? Kenapa Allah mengutus saya ke muka bumi ini? Maka kalau kemudian kita akan nyusun noble purpose kita, dimulai dari pertanyaan berikut ini. Ya, yang sangat mendasar. Apa itu? Ini dia. Klik. Saya terlahir ke dunia itu untuk apa? Terlahir ke dunia untuk apa? Terlahir ke dunia untuk apa? Menjadi pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Kalau kita ingin noble purpose, terlahir ke dunia untuk apa? Yang jawabannya perlu mencerminkan bahwa itu adalah ibadah spesial saya. Kata guru bisnis saya, Jamil, kamu mau dicintai oleh Allah? Ya. Kalau kamu mau dicintai oleh Allah, maka kamu perlu punya ibadah spesial yang itu khas kamu lakukan dan jarang dilakukan orang lain. Dan ibadahnya itu bukan untuk diri sendiri. Ibadah spesial yang dimaksud itu manfaatnya dinikmati oleh orang lain. Apa ibadah spesialmu? Kalau ibadah spesial saya menginspirasi. Maka setiap hari saya kalau nggak ngisi training, saya nulis. Kalau nggak nulis, saya ngomong pakai video. Sekarang pertanyaan saya, apa ibadah spesial Anda? Tiba-tiba hening. Oh, poyo. Ini perlu ketemu kalau bisnis kita ingin maju. Kenapa? Karena memang kalau kita sekarang ini ingin bisnis kita scale up, maka mental kita mental scale up. Berarti apa? Kita perlu menemukan noble purpose kita ini apa? Saya terlahir ke dunia ini untuk apa? Yang itu menjadi ibadah spesial saya. Yang kalau nanti dipanggil Allah bisa saya pertanggungjawabkan itu. Apa ibadah spesialnya itu apa? Kalau tidak, berarti kita bisnis hanya semata-mata karena uang. Kita menjadi budaknya uang. Maka perlu menemukan, apa ibadah spesial aku ya Allah. Aku ingin menjadi kekasihmu ya Allah. Apa ibadah spesialku ya Allah. Yang itu manfaatnya dirasakan olehku, oleh keluargaku, dan juga oleh orang-orang sekitarku. Sudah ketemu kira-kira ibadah spesialnya apa? Yang belum sambil merenung dilanjutkan ke yang kedua. Gimana menemukan noble purpose itu? Selain pertanyaan saya terlahir ke dunia ini untuk apa? Maka pertanyaan yang kedua adalah, kekuatan utama saya yang bisa saya kontribusikan di bumi ini apa sih? Allah memberikan kita kekuatan. Setiap bayi lahir, sidik jarinya sama? Sidik jari saya dengan Anda sama? Berarti kita diciptakan spesial satu-satunya oleh Allah. Berarti kita pasti punya kekuatan. Apa kekuatanku yang akan aku kontribusikan di muka bumi ini? Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan manusia itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah dia yang tahu potensi. Aku yang tahu potensiku. Itu derajat yang paling rendah. Oh, aku orang feeling. Oh, aku orang sensing. Atau oh, aku ini pragmatis. Oh, aku ini apa. Pokoknya dia tahu kekuatan. Oh, ini kekuatanku ini ya Allah.
Maka kalau Anda sampai sekarang belum tahu apa kekuatan Anda, berarti lebih bawah dari itu. Naik derajat adalah aku yang terlatih. Sudah tahu kekuatannya, maka kekuatan itu kemudian dilatih sebagai bentuk rasa syukur. Dan kalau sudah terlatih, dia bisa menjadi ahli tertentu. Maka ketika dia ahli, dia harus naik derajat yang ketiga, yaitu hidupnya tentang kita, bukan lagi tentang aku. Urusan akunya sudah tuntas, maka naik kelas menjadi kita. Dan kitanya sudah tuntas, maka naik yang keempat adalah dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Kata guru spiritual saya, Jamil itu nggak boleh lompat. Jangan kamu ingin mendekat kepada Tuhanmu, tapi kamu belum tahu potensimu. 2, kamu belum mengasah potensimu. 3, kamu belum memberi manfaat buat sekitarmu. Susah dekat dengan Tuhanmu. Dan kalau kamu merasa dekat, kamu biasanya menjadi orang yang egois spiritualis. Ya, atau egois ritualis. Beribadah ritualnya pun egois. Cirinya apa? Datang ke masjid telat, orang sudah nunggu qomat, dia datang sholat sunnah. Kelihatannya dekat sama Allah itu, nggak mikir itu. Berarti ini yang ke bawah, dari bawah tadi urusan akunya belum beres.